Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Gabut di Parkiran Sekolah bersama duo suami istri gabut di parkiran sekolah. Sebelumnya kami dari Paris Cinema TV mengucapkan turut berbelasungkawa buat saudara-saudara kita yang ada di Cianjur atas musibah gempa bumi yang terjadi. Iya. Cianjur itu loh Pak. Cianjur itu termasuknya kampung halamanku. Iya. Ya kan? Dulu pernah ya SMP sampai SMA. Jadi SMA, ya. Ibu saya, mama itu orang Cianjur. Walaupun besar di Sukabumi tapi orang Cianjur. Jadi keluarganya tuh banyak. Ada di Cibeber, di Cikalong, banyak. Dan kebetulan juga ada saudara kakak nomor Kakak saya nomor 5 ada di sana. 5. Ya? Jadi ceritanya mama tuh memang orang Cianjur. Terus pernah dinas di Cianjur, kan bapak sama ibu saya kan pegawai negeri semua, pernah dinas di Cianjur. Jadi saya SMP kelas 1, dulu SMP 1 Cianjur, terus SMP kelas 1 sampai SMP kelas 3 di SMP 1 Cianjur, terus SMA kelas 1 aja itu di SMA 2 Cianjur. Nah karena lama Uti sama kakakku kan di Cianjur 5 tahun, terus kakak saya yang nomor 5 dapat orang Cianjur, dapat orang kandang sapi. Nah sampai hari ini kakak saya yang nomor 5 Pak De Intan itu tinggal di Cianjur. Iya, jadi waktu pertama kali dengar kabar gempa itu nangis. Soalnya kakak saya di sana, tuh kan, jadi pengen nangis lagi. Kakak saya di sana, teman-teman di sana juga banyak. Terus dapat kabar ada teman yang belum bisa dihubungi kayak gitu tuh rasanya. Apalagi kita habis dari sana ya. Bulan Agustus. Jagong anak pertama. Anaknya Pak De Intan, Teh Rima itu ponakan saya nikah di Cianjur. Kita ke sana jalan-jalan ke alun-alun, ada foto-fotonya ya. Jadi habis dari sana, orang lama tinggal di sana, punya keluarga di sana. Habis dari sana, jadi begitu denger itu rasanya sedih banget. Jadi tapi semoga saudara-saudara, teman-teman semuanya yang ada di Cianjur diberikan ketabahan. Semoga diberikan ketabahan, diberikan kesabaran, dan segala permasalahan pasca bencana bisa dilalui dengan baik. Terus kami juga mengucapkan belasungkawa kepada korban-korban dari gempa bumi. Semoga keluarga ditinggalkan juga diberi kekuatan. Dan pasti ini nanti kan banyak ya bantuan-bantuan dari biasanya. Udah mulai itu ya, mulai. Dan ini kita juga terus terang kita ya berharap bisa membantu teman-teman kita yang ada di Cianjur. Cuman ini loh, kadang-kadang itu kalau kondisi seperti ini itu banyak yang memanfaatkan membuat bantuan-bantuan yang fiktif. Jadi mohon nanti teman-teman kalau memang mau membantu harus dilihat dulu yang dibantu itu memang ada bantuannya itu tersalurkan dengan baik, benar-benar tersalurkan ya, tidak yang membutuhkan, tidak hanya asal boleh bantuan tapi ternyata itu fiktif untuk kebutuhan organisasinya. Jangan sampai memanfaatkan musibah yang menimpa orang lain. Jadi janganlah kayak gitu ya. Terus apalagi di sana itu Pak, kemarin Pak De Intan WA sudah mulai nyebar kayak berita Gunung Pangrango lagi jadi ada banyak hoak-hoak banyak hoak yang tersebar. Mohon jangan disebarkan untuk hoak-hoaknya membuat panik. Kayak misalnya ada gunungnya meletus itu juga jangan terlalu cepat-cepat disalurkan ya. Kan ada berita gini, waspada buat warga Cianjur. Nanti bacain aja ya. Nanti tayangkan ya. Ini waspada puncak mengeluarkan api gitu. Kasihan, jadi mereka itu lagi berduka. Terus malah ditakut-takutin. Apalagi ini statusnya Fadil ya. Fadil tuh kebetulan anaknya Pak De ini relawan di sana. Jadi relawan di Cianjur. Kemarin dia bikin status, jadi bahkan karena gempanya besar mungkin mirip Jogja. Tapi
Kalau Jogja kan satu lokasi. Ya. Kalau di Cianjur tuh menyebar dari ujung Cianjur sana di kotanya aja, bahkan juga banyak teman-teman saya yang rumahnya di daerah kota juga kena. Ya. Terus yang di pelosok mana-mana kena. Terus jadi banyak yang aksesnya terputus karena tanah longsor. Mereka belum dapat bantuan. Bahkan Fadil tuh bilang banyak yang masih tidur sama jenazah loh, Pak. Banyak yang masih tidur sama jenazah. Jadi sebentar ya. Ini fotonya di sini ada nih, dah kita Nih, aja ya. nanti ya tuh. Di sini, Nanti kita lihatkan. Jadi ya masih kondisinya seperti itu. Jadi tolong jangan memanfaatkan musibah yang ditimpa orang lain. Iya, jadi gitu ya. Untuk informasi Cianjur. Yang kedua ini yang paling menjengkelkan di hati kita. Hot sekali. Yaitu ya oke lah. Solo rame nih, Solo kemarin. Solo rame lagi nih, rame lagi. Jadi setelah muktamar selesai, kemarin kita habis nge-vlog juga, ternyata di Solo ada kegiatan yang sangat bagus nasional, yaitu Munas HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Judulnya itu begitu. Tapi sayangnya ada sesuatu hal yang meresahkan, yaitu memalukan lah, bukan meresahkan. Mungkin kita nggak mendapat dampak ya. Iya, tapi nggak ikut. Tapi dampaknya buat orang Solo nggak ada. Tapi sebagai orang muda, iya malu loh lah. Malu gitu loh. Ini kayak videonya seperti ini nih. Ini gimana ya? Mereka itu pengusaha, namanya pengusaha berarti kan status sosialnya jelas, pendidikannya juga jelas. Punya banyak karyawan, namanya pengusaha kan bukan pengusaha kan lain sama pedagang ya, maksudnya pendidikan juga nggak hanya S1 bukan rata-rata juga mentereng kan gitu loh, tapi seolah-olah jadi kayak gelar pendidikan itu hanya ada di selembar kertas tapi nggak ada di otak gitu loh. Selain itu begini loh, mereka itu apa tidak tahu Pancasila, jadi makanya saya itu mohon ini Pak Menteri ini untuk pembelajaran Pancasila seperti dulu lagi mungkin perlu digiatkan ya. Jadi tidak paham arti Pancasila ya. Pasal 1 budi sampai pekerti ya. Ya gitu itu aduh. Jadi mohon itu bisa anu lagi lah. Jadi dan mereka semoga yang berantem itu juga bukan orang Solo. Semoga bukan orang Solo, karena orang Solo itu biasanya itu lemah gemulai. Tapi kayak Anda. Iya. Kayak saya ya. Saya kan lemah gemulai. Iya. Kenapa orang tuh sekarang jadi kan nggak cuma ini emosi. Nah, HIPMI ini kan yang terekspos. Maksudnya itu membuat memalukan tuh karena mereka punya status sosial yang baik, pendidikan yang baik, tapi kok kelakuannya kayak gitu. Tapi banyak juga berita-berita kayak anak nendang orang tua, ya kan? Ya, anak bunuh orang tua bunuh anak, bahkan yang terakhir kan mati bareng-bareng. Maksudnya orang-orang yang kenapa kok sekarang cenderung orang tuh kan viral, jengkel berantem di jalan, pukul-pukulan, ya kan? Betul. Terus mobilnya kesenggol dikit, tonjok. Nah, kenapa kok? Dunianya seperti itu. Iya, kenapa kok orang tuh jadi susah ya? Mungkin ini mah buat ngatur emosi gitu loh. Kita harus bisa ngatur emosi, dan kita mungkin ada olahraga yang bisa ngatur emosi. Itu apa kira-kira? Ya maksudnya olahraga kan biasanya kan mengeluarkan tenaga. Bisa lihat saya? Bisa lihat saya. Jadi kira-kira apa? Mungkin bisa olahraga atau mungkin sesuatu apalah. Bukan karena aku praktisinya ya. Tapi yoga itu sangat membantu. Oh, berarti yoga ya. Yoga itu bisa ya membikin yoga itu olahraga body, ya, mind and soul. Oke. Mungkin coba cerita sedikit mengenai yoga itu bagaimana? Yoga itu jadi olahraga apapun, kayak kita misalnya jalan, naik sepeda dan sebagainya, itu olahraga. Tapi ketika olahraga dibarengi dengan pernapasan, itu akan jadi yoga. Nah, kalau kita jadi gini loh Pak, gimana ya? Orang kalau yoga itu nggak boleh kemerungsung. Nah, berarti dalam yoga itu kan diajarkan kita untuk tenang, menenangkan diri. Ya, tenang. Jadi olahraganya begitu ya? Ya, jadi kayak banyak gerakan-gerakan yang kemerungsung tuh malah, karena di yoga kan ada balancing, keseimbangan, gerak-gerakan itu kan. Pernapasan. Jadi balancing. Nah, balancing itu dari semuanya. Jadi gerakan itu harus dilakukan satu persatu. Kayak misalnya tangan maju, kaki naik gitu ya. Itu nggak bisa langsung dilakukan bareng-bareng.
Satu, pelan, pakai nafas, kapan buang nafas, kapan beri nafas, kapan kita majukan tangan, naikkan kaki, yang gitu. Jadi harus tenang. Nah, itu satu. Yang kedua ada savasana. Savasana itu kalau kita selesai yoga, kita diajak untuk berbaring, meditasi gitu ya. Ya kayak semacam meditasi. Tapi jangan dibayangkan meditasi yang bertapa gitu, enggak, bukan. Jadi kita diajarkan untuk mempengaruhi diri kita sendiri. Kayak yuk berterima kasihlah pada tubuh, terus berbuat baik pada orang, terus itu mungkin bisa membantu kan papa kerasa nggak zaman dulu mama? Oh ya kerasa, dulu tuh emosinya luar biasa. Oh harus saya akui. Benar. Harus saya akui. Terus setelah yoga itu juga mulai berkurang. Dan ada satu hal yang mungkin yang lebih dirasakan ya, kayak hubungan suami yang istri. Merasakan siapa? Ya? Yang merasakan siapa? Yang merasakan siapa? Kayak hubungan suami istri itu jadi lebih mesra. Terus ini yang kadang orang tuh nggak paham. Ya ini nggak tahu ya. Jadi kenapa kayak yoga itu yang di India itu ada gaya-gaya dan sebagainya, itu ternyata benar itu. Jadi ini ini yang sudah menikmati. Ini saya membuktikan. Ya? Jadi membuktikan bahwa memang jangan bilang dulu aku kayak gedebok loh, nggak boleh loh. Iya. Enggak. Dulu tuh anteng gitu bukan anteng, cuma memang gini loh. Jangan bilang anteng. Tadi kira aku anteng beneran, enak aja. Enggak, tapi gini loh, di yoga itu kita tuh jadi pusat pergerakan tubuh itu kan ada di panggul. Ya kan? Nah, kita diajarkan bagaimana supaya panggulnya itu rileks, lentur. Lentur ya, betul. Jadi terus dulu tuh kaku, sekarang lentur. Betul, jadi gitu banyak goyang. Banyak gerakan yang saya tuh nggak bisa kalau gitu loh. Goyang itu, jadi gerakan di pinggul itu kaku kan. Ya, betul, nah, betul, tapi begitu saya yoga, bisa yoga, jadi saya jadi cara gerakan panggulnya gimana, buka open hip gimana. Jadi kalau di yoga itu jadi jos. Jadi kalau di yoga itu ada namanya cakranya itu sakral yoga, sakral cakra. Jadi cakra cakra untuk seksualitas ya, memang itu ada. Jadi gerakan-gerak sebetulnya tuh bukan, jangan dibayangkan. Ini buat saya yang mungkin pemahaman cakra saya belum expert lah ya, tapi yang saya rasakan aja sih kalau kita olahraga yang open hip, jadi itu kan otot-otot di sekitar, kenapa gerakannya gini? Jadi ini kan selangkangan inilah ya, jadi otot-otot di sekitar sini tuh lentur kan, terus peredaran darahnya lancar. Jadi di sekitar selangkangan, panggul itu jadi lebih sehat gitu loh. Itu sih. Jadi ini banyak orang yang nggak tahu, tapi sekarang kan ceritanya saya ngajar yoga juga. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman, karena murid saya rata-rata seumuran saya ibu-ibu semua, rata-rata ibu-ibu semua. Jadi saya selalu bilang bahwa kerasa loh pada saat kita berhubungan suami istri tuh kerasa satu goyangnya mungkin lain. Yang kedua staminanya kan. Betul. Lebih kuat. Yang jelas lebih menggairahkan gitu loh. Jadi ya intinya kan kita bisa menahan emosi, terus nanti terus banyak manfaatnya lah. Intinya manfaatnya untuk suami istri ya. Jadi makanya istri-istri yang belum beryoga ya, jadi mungkin bisa mulai belajar yoga, apalagi yang mau nikah nih. Jadi sebetulnya bukan hanya yoga aja sih Pak, tapi memang semua olahraga itu kan baik untuk sirkulasi tubuh. Cuma memang yang membedakan, kalau bukan saya bilang olahraga lain nggak bagus enggak, tapi tubuh yang sehat otomatis pemikiran kita juga sehat. Kan sirkulasi darah di otak di mana-mana lancar. Terus yang penting jangan diforsir ya, kayak kasus-kasus kalau saya lihat itu sepeda itu orang nyepeda kok malah meninggal dunia. Nah, itu di yoga itu ada itu Pak. Jadi kalau di yoga itu gerakannya itu harus disesuaikan dengan kemampuan tubuh. Betul. Nah, jadi kalau misalnya nggak bisa split ya jangan split. Maksudnya splitnya paling hanya segini. Jadi bukan nggak usah Pak, tapi kita kalau bahasanya tuh mendengarkan tubuh. Oh ini aku sakit di tahap ini. Jadi kita menggerakkan anggota tubuh di batas rasa sakit yang mampu kita sendiri toleransi. Jangan ikutin gurunya. Nah, jangan. Kalau misalnya bisa split
sempurna, yang satunya mungkin enggak ya. Ya, jangan. Misal, ini misal. Jadi jangan lihat temanku bisa, aku harus bisa. Nah, itu nggak boleh. Jadi memang aku belum bisa. Bagaimana sih progresnya supaya aku pengen bisa split. Berarti aku harus apa tahap yang aku lakukan? Pemanasannya kayak apa, stretchingnya kayak apa, terus nanti belajar untuk merenggangkan apa namanya apa sih namanya di sini tuh? Aku jadi lupa lagi. Ya intinya hamstring. Intinya butuh proses ya. Jadi Terus nggak bisa instan juga. Ya nggak bisa. Jadi kalau di yoga itu nggak boleh membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Ya. Hanya membandingkan progres yang ada pada diri kita sendiri. Iya. Minggu ini mungkin bisa segini, minggu besok mungkin bisa lebih sedikit lagi. Itu satu. Yang kedua, selalu ada option. Jadi misalnya aku nggak bisa split, berarti tapi aku ini misalnya kelasnya lagi kelas split nih, belajar ke split. Apa nggak bisa, tapi yang lain bisa. Kan aku sebagai guru nggak mungkin mengorbankan yang nggak bisa, ya, betul. Hanya untuk mengikuti yang nggak bisa. Nah jadi yang nggak bisa itu, bisa pakai balok, diganjel, gitu ya. Jadi ada alternatif, ada option, ada pilihan-pilihan supaya tetap bergerak, tetap otot-ototnya diaktifkan. Itu yang satu. Yang kedua, bahwa bahkan guru yoga sekalipun tidak semuanya perfect gitu loh. Jadi bedanya guru yoga sama nggak sempurna, nggak masalah ya. Iya, jadi guru yoga itu yang paling penting adalah bisa mengarahkan muridnya. Ini split, aku harus gimana? Oh ya, ambil nafas, kakinya kemana, tangannya kemana, kayak gitu loh, Bang. Misalnya, aku nggak bisa kayak misalnya ada namanya gerakan turtle pose. Kan hamstringku kan memendek. Terus ada ini gayanya nih, ini gambarnya nih ya, terus ya. Nah itu kan hamstringku memendek yang sebelah kiri. Jadi kaki saya tuh nggak mungkin lurus, tapi murid saya bisa. Dan saya harus mengarah. Jadi bukan berarti pose yang aku nggak bisa karena kemampuan tubuhku, muridku juga nggak bisa. Itu nggak boleh gitu loh. Kalau bisa mengusahakan murid bagaimana bisa. Kalau yang aku bisa, muridku bagaimana caranya juga bisa, walaupun hanya step by step. Satu. Terus aku guru yoga juga memang kan tidak boleh memaksakan muridnya. Maksudnya ini gerakan tripod nanti tripod ya. Tripod nih. Nah, gerakan ini. Aku bisa, tapi muridku belum bisa, ya nggak apa-apa. Tapi tripod itu kan butuh kekuatan di perut untuk bisa ngangkat kaki ya sampai ke batas yang dia bisa. Kayak gini contohnya. Ya, ini contohnya nih ya. Gitu. Nah, ini kan banyak ya gaya-gaya dan sebagainya. Tadi bilang guru yoga. Emang ada sertifikasinya, Mah? Ada dong. Ada toh? Ada. Jadi jangan salah. Hanya sekedar ngajar nggak bisa ya? Dulu aku pikir juga gitu ya. Maksudnya bisa yoga, bisa zumba, ngajar zumba. Bisa aerobik, ngajar aerobik, bisa yoga, ngajar yoga. Ternyata enggak gitu loh. Bahkan olahraga yang ada di gym, di sanggar-sanggar itu semua ada sertifikatnya. Oh gitu. Berarti sertifikatnya kayak apa nih? Kayak ini ya? Nah, ini sertifikatnya. Ini yang yoga 30 jam. 30 jam. Jadi yoga itu yang basic itu teacher training itu 30 jam. Terus berarti bisa ngajar ya? Kalau itu ya jadi kalau saya kan ikutnya perguruannya Indonesian Yoga School. Kappa Yoga. Nah, itu yang basicnya itu 30 jam. Terus ada 200 jam, ada 500 jam. Berarti stepnya itu ya, jadi guru. Nah, saya 30 udah bisa ngajar ya. 30 sudah bisa ngajar. Ada yang yoga institusi yoga lain yang menyelenggarakan teacher training juga, dia 50 jam. Ada. Tapi juga tapi itu juga udah boleh ngajar. Gitu. Nah, itu ada sertifikatnya karena gini, memang lain belajar yoga. Jadi misalnya kan Mama udah yoga 3 tahun nih. 3 tahun yoga kan hanya mendengarkan instruksi. Ya kan? Ya, betul. Tapi begitu kita belajar teacher training, jadi guru, ya. Itu bukan belajar yoga lagi, tapi belajar cara mengajarkan yoga. Jadi, pada saat ini tuh yang diaktifkan ototnya mana? Ini yang penting ototnya mana? Terus kapan ambil nafas, kapan buang nafas, terus manfaatnya apa. Jadi kita diajarkan detail kayak gitu, itu 42 asana, Pak. 42 gerakan dasar yoga. Itu nanti terus bisa dikembangkan. Jadi sikun-sikun. Nah, yang paling menantang tahu sendiri kan? Waktu Mama teacher training 3 hari berapa 5 hari? 5 hari ya. 5 hari. Bahasa Sanskertanya. Ya, itu.
Aduh, luar biasa. Itu karena belajar yoganya dulu waktu awal-awal nggak pakai bahasa-bahasa begitu. Enggak. Terus akhirnya sekarang pakai bahasa yang Bahasa aslinya, benar ya. Jadi sambil gerakan sambil melafalkan bahasa Sanskerta. Untuk guru yoga itu harus. Jadi misalnya harus tahu jadi misalnya ya ambil nafas, tangan ke atas, Urvahastasana. Nah, murid kan nggak penting dia tahu. Maksudnya dia tidak harus menghafalkan. Cuma misalnya gini, oh Urvahastasana berarti tangan ke atas. Hanya apa ya? Ada clue terus nama gerakan ini. Nama gerakan buat murid itu hanya untuk dia, oh ya aku tahu, tapi nggak usah nggak apa-apa gitu loh, Pak. Dan apa namanya, kita diajarkan alignment. Jadi misalnya kalau Warrior One itu nanti Wirabadrasana One, Warrior One itu nanti kakinya harus menghadap kemana, terus panggulnya harus bagaimana supaya nanti otot-ototnya kena semua. Itu kan kita diajarin. Itu ada gambarnya ya, ada gambarnya. Nah, terus nanti kita harus bisa bikin flow. Flow itu jadi gerakan yoga dari awal kelas sampai akhir kelas. Nah, jadi misalnya hari ini saya mau bikin all body workout, atau mungkin hanya open hip, atau mungkin hanya balancing. Nah, itu dari 42 asana itu, 42 gerakan harus bisa bikin. Nah, tapi memang yang luar biasa itu, jadi berangkat jam berapa? Jam 8 ya, Pak? Jam 8, jam 5 dijemput, sampai rumah mandi, ngapalin Urvahas. Jadi ngapalin tuh namanya aja susah. Anjaneasana, Anjaneasana, terus nanti Trikonasana, Parvita Trikonasana, yang kayak gitu yang sebelumnya aku tuh nggak pernah denger gitu loh. Tiba-tiba harus ngapalin itu kan di usia sudah 45 tahun lemot. Akhirnya aku minta maaf sama pengujiku, sama Mbak Noi, bilang Mbak Noi maafkan aku tuh kalau sudah ngapalin tuh harus belajar pelan-pelan. Tapi aku janji pasti aku ngapalin. Iya. Nah, tapi waktu habis pelatihan itu apakah ada semacam hubungan terus ya sama apa namanya itu KAPA apa dari organisasi IES itu ya? Masih. Nah, aku yang senangnya sama IES itu, jadi udah selesai kan 30 jam. Kemarin ada 200 jam. Tapi kan nggak bisa ikut kan karena 200 jam tuh waktunya terlalu padat. Dan nggak bisa ngurusin anak-anak. Nggak bisa lah bentrok sama sekolah anak. Tapi lebih dari itu kayaknya juga belum mampu untuk ngapalin. Maksudnya itu berat lah buat saya, masih nantilah proses tuh. Tapi dari sejak saya selesai sertifikasi guru yoga itu, Pak, ada PR terus tiap minggu. Itu berarti komunikasi terus ya. Asik, jadi dari kontrol dari sana. Jadi dari sana hanya itu kayak senior yang sudah 200 jam, 500 jam, terus dari master-masternya tuh ngirimin gantian. Nanti minggu ini dari ada yang PR, mana, gaya ini, pose ini, misalnya kayak gini ya. Nanti ada, jadi minggu ini Anjaneasana variation, nanti semua bikin berserta optionnya. Setor. Kalau solo kayak kan, karena kalau yang sudah punya 200 jam, punya murid itu boleh setor sendiri sanggarnya. Tapi kalau saya kan masih 30 jam, jadi saya gabung sama namanya Cilanis. Kirim ke Cilanis di Solo. Dulu saya juga ikut ujiannya di sanggarnya Cilanis. Nanti sama Cilanis di Kolase. Tapi murid-murid saya juga saya ajak bikin. Selama ayo mereka bisa bikin, tak setor fotonya, nanti dipasang. Kayak gini. Bareng sama gurunya. Itu sangat sangat membantu ya. Karena kadang nggak kepikiran ya, ternyata pose ini bisa divariasikan jadi ini manfaat. Nanti dikasih tahu Pak, PR minggu ini nama gerakannya ini, yang harus utama apa, manfaatnya apa. Jadi setiap minggu, walaupun saya ini teacher training 30 jam, guru bersertifikat 30 jam, tapi ilmunya itu alhamdulillah dapat terus. Itu yang saya senang. Jadi maksudnya nggak selesai 30 jam terus saya tuh sudah ya udah selesai gitu loh. Jadi selain sertifikasi 30 jam itu ada sertifikasi apa lagi? Misalnya mungkin buat, ada nggak misalnya yoga sertifikasi buat anak, atau mungkin buat yang bagaimana ya? Baru tahu juga aku bahwa ternyata yoga itu banyak banget Pak sertifikasinya. Kalau yang tak ikutin itu kan Hatha Yoga. Hatha Yoga, jadi yoga memang yoga basic lah gitu ya. Terus yoga itu nanti ada lagi Astanga Yoga, ada lagi
Yin and Yang Yoga. Itu sertifikatnya sendiri-sendiri, Pak. Dan manfaatnya sendiri-sendiri. Yang sudah diambil yang kemarin apa itu? Kemarin di Solo tuh ada kit yoga. Aku ambil kit yoga. Berarti untuk anak-anak. Terus jadi tak pikir itu yoga tuh buat semua bisa. Memang bisa, tapi makanya itu ya balik lagi teacher training itu penting buat teman-teman yang pengen jadi praktisi pengajar yoga. Karena di situ kita diajarin gimana sih cara ngajarin anak, apa sih bagaimana itu di luar bayangan. Jadi maksudnya nggak pernah terbayangkan ternyata ngajar yoga anak itu seru gitu loh. Seru ya. Ya ini nih ada videonya. Sempat ngajar dari Surya Mentari kemarin. Terima kasih dua guru kali ya, Surya Mentari Solo TK Surya Mentari Alam. Saya dikasih kesempatan berbagi ilmu sama murid-muridnya. Nanti mungkin TK-TK yang lain di Solo atau mungkin di luar Solo yang pengen juga boleh. Dan lucu, kemarin saya juga sempat nyoteng ya. Jadi unik gitu loh, yoganya ternyata itu tidak yoga seperti yang orang dewasa. Yang biasanya lihat aku ya. Yoganya anak-anak. Oh, anak-anak itu ngarahkan yoganya itu kayak gini toh. Berdasarkan ini, berdasarkan itu. Jadi nggak saya ceritakan di sini ya. Ternyata seperti itu. Ya, aku ya cerita. Juga. Misalnya gini. Juga, ya. Gerakan ini saya temanya hewan. Gerakan bagaimana saya mengarahkan mereka mau gerakan hewan ya, kuda. Kuda itu pakai apa ya? Oh, pakai Wirabadrasanawan. Gimana sih kuda bergerak? Ya. Tapi Wirabadrasanawan itu tidak hanya bisa jadi kuda, bisa jadi yang lain lagi. Mungkin zebra. Bentuknya hampir sama ya. Atau misalnya plank pose ya, plank pose gitu. Itu bisa jadi perosotan, bisa jadi misalnya kita tema transportasi ya, itu nanti bisa jadi selancar. Nah, jadi benar-benar tergantung ini kita tema apa, nanti kita mau ngasih gerakan apa. Berarti harus kreatif juga ya guru yoga ya. Satu, gitu ya. Kalau guru yoga dewasa kan tantangannya bikin sekuen sama bagaimana option-option, karena kan apalagi yang tak ajarin kan rata-rata udah seumuranku kan, jadi option-optionnya. Tapi buat anak itu bagaimana kalau kayak kemarin ya dari TKB lancar, bagus itu. Bahkan mereka ketagihan. Tapi buat TKA yang masih ribut jadi harus pada saat itu saya tuh gimana ya biar bisa ngajarnya tuh maksimal. Langsung mikir. Kita harus ngikutin otomatis. Harus otomatis ganti cara. Itu belum lagi alhamdulillah nggak pernah ngalami ya, tapi bisa juga kan gini. Oh, kuda kayak gitu, berarti kan aku harus bisa cari. Ya, kuda harus gimana. Jadi memang apalagi di kelas A itu ada kebutuhan khusus. Yang di Surya Mentari kan sekolah inklusi. Jadi ada khusus. Jadi ya agak repot juga, ada yang malah nangis terus di situ. Kan kita temanya kebun binatang. Jadi ada salah satu murid inklusi yang saya bilang ayo kita ke kebun binatang naik kereta gitu. Dikira ini mau ke kebun binatang beneran, jadi dia nangis. Jadi dari awal yoga sampai terakhir tuh nangis terus. Harus berangkat ke kebun binatang ya. Tapi ya nggak apa-apa, itu seru pengalaman. Tapi memang gini ya, setelah dulu kan belajar yoga untuk diri sendiri. Ternyata setelah belajar jadi guru yoga, gimana ya? Profesi guru yoga itu profesi yang menyenangkan. Kalau mau dibilang secara uang, ya lumayan. Kayak misalnya satu kelas kan satu orang per datang 35. Misalnya untuk harga di Solo ya, di sanggar saya, di studio saya misalnya 5 orang aja. Udah berapa kan 35, satu minggu saya bisa ada 5 kelas. Tapi di luar uang, profesi guru yoga itu menyenangkannya kan sehat. Ya, betul. Jadi bagaimana mereka gerak, saya juga mengarahkan kan otomatis ikut gerak, ya toh. Walaupun pada saat ngajar nggak bisa maksimal. Misalnya ngajar murid saya olahraga 100%, saya cuma olahraga 40% itu udah paling banyak kan. Nah, tapi kalau waktu saya itu habis buat ngajar, muridnya kan pinter-pinter. Kayak sekarang nih alhamdulillah ada banyak yang pinter kan. Tapi kalau aku nggak belajar buat diriku sendiri, kan aku ketinggalan sama muridku. Akhirnya belajar sendiri di waktu yang lain ya. Bukan nggak mau ketinggalan sama muridnya, bangga. Guru itu pasti bangga kalau muridnya pintar. Tapi masa sih mau sama kayak muridnya terus? Nah gitu loh. Jadi kan nggak boleh. Bukannya nggak boleh, tapi saya harus lebih
nanti muridku bosen gitu loh. Itu aku udah bisa. Jadi kan saya harus lebih belajar. Jadi aku juga harus belajar sendiri. Nah, belajar tapi olahraga itu kan buat diri sendiri apa nggak menguntungkan gitu loh. Itu kan menguntungkan. Tapi ngomong-ngomong ini udah waktunya sudah habis, jadi kita langsung kesimpulan aja bahwa untuk menjaga emosi, untuk memperkuat stamina dan sebagainya, kayaknya mungkin juga adalah salah satu pilihan untuk olahraga ya yang bisa diterapkan. Gitu aja kira-kira mungkin ya. Jadi olahraga apa saja boleh, tapi kalau mau yoga itu juga bagus karena yoga itu bisa juga atur emosi. Bukan berarti guru yoga nggak pernah marah, enggak, tapi maksudnya untuk meningkatkan stamina yang seperti tadi, stamina itu tuh paling penting tuh. Untuk kalian berdua sebagai suami istri. Mungkin demikian dulu ngobrol GPS kita saat ini. Ini udah jam 1 ya. Udah waktunya jemput. Oke, sampai ketemu lagi di cerita-cerita atau ngobrol yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.